Di atas panggung diplomasi, dunia mendengar satu kata, gencatan senjata. Tapi di langit Lebanon, yang terdengar justru dentuman baru. Israel mengatakan front itu tidak termasuk jeda tempur. Hizbullah menjawab dengan gelombang balasan berikutnya. Sirene pun menyala, bukan hanya di utara, tetapi sampai mengusik rasa aman di jantung Israel. Di saat yang sama, jalur negosiasi Washington-Tehran justru buntu. Trump dikabarkan menimbang opsi tekanan yang lebih keras. Jadi, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah perang ini benar-benar melambat atau justru sedang berganti bentuk? Dari serangan terbuka menjadi tekanan berlapis yang makin sulit dikendalikan dan menekan kawasan ke babak yang lebih gelap? Yang sedang kita lihat sekarang bukanlah perdamaian yang lahir dari kelelahan perang. Yang sedang kita lihat justru lebih berbahaya dari itu. Perang yang diwungkus dengan bahasa jeda, tetapi tetap dijalankan di medan yang dianggap masih layak dibakar. Dunia mendengar istilah gencatan senjata. Namun di Lebanon, tentuan tidak berhenti. Israel tetap menyerang. Netanyahu bahkan menegaskan tidak ada ceasefire di Lebanon. Jadi sejak awal, persoalannya bukan sekadar apakah perang berhenti atau belum. Persoalannya adalah siapa yang berani menentukan bahwa satu front boleh disebut tenang di atas kertas, sementara di lapangan tetap dihajar tanpa jeda. Di titik itulah istilah diplomasi mulai terdengar bukan sebagai alat perdamaian, melainkan sebagai selimut untuk menata ulang arah tembakan. Karena itu, gelombang balasan keempat tidak boleh dibaca sebagai letupan acak dari ruang hampa. Ini adalah respons Hizbullah terhadap front Lebanon yang tetap dipukul ketika kawasan sedang dijejali narasi jeda tempur. Artinya jelas, selama Lebanon masih diserang, bagi Hizbullah perang belum selesai. Dan ketika balasan itu kembali bergerak, yang dikirim bukan hanya roket atau misil, melainkan pesan politik yang keras. Pesannya sederhana, tetapi menghantam tepat ke pusat narasi lawan. Jangan bicara soal jeda tempur kalau satu sisi masih dipaksa menerima api. Inilah yang membuat gelombang balasan keempat terasa lebih berat dari sekadar serangan biasa. Karena ia datang bukan hanya membawa daya rusak, tetapi juga membawa gugatan atas kepalsuan makna gencatan senjata itu sendiri. Di sini perang masuk ke lapisan yang lebih gelap. Bukan lagi semata-mata soal siapa menembak siapa, melainkan siapa yang menguasai definisi tentang apa yang disebut berhenti. Ketika Israel tetap menekan Lebanon, sementara panggung diplomasi terus memutar istilah ceasefire, publik dipaksa hidup di dalam kenyataan yang sengaja dikaburkan. Yang mereka dengar adalah jeda, yang mereka lihat adalah serangan, yang mereka diberi adalah bahasa damai, yang mereka rasakan adalah eskalasi. Dan dalam perang modern, kabut seperti ini bukan kecelakaan, ia justru menjadi senjata. Sebab ketika makna dasar konflik berhasil dipelintir, maka lawan bisa ditekan, publik bisa dibingungkan, dan dunia luar bisa dibuat ragu untuk menunjuk siapa sebenarnya yang terus menyalakan api. Jadi perang ini bukan hanya perang roket. Ini juga perang tafsir, perang persepsi, dan perang untuk menguasai cara dunia memahami kenyataan. Dampaknya tidak berhenti di perbatasan utara. Saat sirene dari serangan Hizbullah terdengar sampai area Tel Aviv dan sekitarnya, makna front Lebanon langsung berubah. Ia tidak lagi terasa sebagai masalah jauh di pinggir peta. Ia mulai menyentuh pusat psikologis Israel. Dan itu jauh lebih penting daripada satu ledakan besar yang dramatis. Dalam perang berkepanjangan, negara tidak selalu mulai limbung ketika satu gedung runtuh. Negara mulai limbung ketika warganya sadar bahwa jarak aman itu makin tipis, bahwa ancaman tidak lagi tinggal di utara, dan bahwa pusat kehidupan pun kini hidup di bawah kemungkinan alarm berikutnya. Saat sirene menjalar ke wilayah yang selama ini dianggap jantung keseharian, yang diguncang bukan cuma langit tetapi rasa aman nasional. Itulah sebabnya front Lebanon sekarang tidak bisa lagi dianggap sebagai gangguan pinggiran. Ia sudah naik kelas menjadi beban psikologis bagi seluruh Israel. Tekanan terhadap Israel makin terlihat karena ancaman datang berulang, tidak memberi ruang bernapas, dan meruang keyakinan bahwa keadaan masih sepenuhnya terkendali. Sirene yang berulang, front yang tidak reda, jeda tempur yang terasa palsu, dan ancaman yang menjalar ke wilayah tengah membentuk satu jenis kelelahan yang jauh lebih berbahaya daripada ledakan sesaat. Kelelahan ini tidak selalu fotogenik. Ia tidak selalu muncul dalam satu gambar ikonik. Tetapi ia menyusup ke rutinitas, ke tidur warga, ke perhitungan politik, dan ke rasa percaya bahwa negara masih mampu menguasai ritme perang. Ya, dalam fase seperti ini, yang diuji bukan cuma pertahanan udara, tetapi daya tahan nasional itu sendiri. Masalah bagi Israel menjadi lebih besar karena semua ini terjadi bersamaan dengan macetnya jalur diplomasi yang seharusnya bisa menjadi rem di Islamabad
Amerika Serikat dan Iran menjalani pembicaraan panjang yang seharusnya membuka jalan keluar. Tetapi perundingan selama 21 jam itu berakhir tanpa kesepakatan. Itu berarti satu-satunya pintu yang bisa menahan kawasan agar tidak bergerak ke fase lebih ganas. Justru tertutup. Dan begitu jalur diplomasi buntu, semua front yang tadinya tampak terpisah mulai saling terhubung. Lebanon tidak lagi sekadar urusan Hizbullah. Ia menjadi bagian dari kebuntuan yang lebih besar antara Washington dan Tehran. Jadi setiap roket dari Lebanon sekarang tidak hanya dibaca sebagai respons lokal, tetapi sebagai gema dari konflik regional yang gagal dijinakkan di meja perundingan. Dan ketika meja perundingan gagal, biasanya medan tempurlah yang berbicara lebih keras. Yang membuat situasinya makin berbahaya adalah isi tuntutan Washington sendiri. Amerika tidak datang hanya untuk bicara soal 1-2 detail teknis nuklir. Garis merah yang dipasang jauh lebih luas dan jauh lebih berat. Iran diminta menghentikan pengayaan, membongkar fasilitas utama, menyerahkan jalur menuju kemampuan senjata nuklir, membuka kembali Hormuz, dan menghentikan dukungan pada Hizbullah, Hamas, serta Houthi. Dari kacamata Washington, ini disebut kerangka keamanan. Dari kacamata Tehran, ini mudah dibaca sebagai tuntutan penyerahan bertahap yang menyentuh jantung strategi regional Iran. Karena itu, kegagalan negosiasi bukan soal miskomunikasi kecil. Ini adalah benturan dua kehendak yang sama-sama tidak mau mundur. Dan ketika dua pihak sama-sama merasa bahwa mundur berarti kalah, maka setiap front kecil di kawasan otomatis berubah menjadi sumbu yang bisa menyalakan ledakan yang lebih besar. Sesudah negosiasi gagal, Trump tidak bergerak ke arah peredaan. Ia justru menaikkan tekanan ke babak baru. AP melaporkan Trump mengumumkan blokade terhadap lalu lintas ke pelabuhan Iran, dan Centcom menegaskan penegakan harus dimulai pada 12 April. Dalam saat yang sama, laporan Wall Street, jurnal yang dikutip sejumlah media menyebut Gedung Putih juga mempertimbangkan opsi serangan terbatas ke Iran. Sementara kampanye pemboman yang lebih luas tetap ada di meja, meski dinilai lebih berisiko. Artinya kawasan ini sekarang hidup di bawah 3 ancaman sekaligus. Front Lebanon yang tetap menyala, diplomasi AS Iran yang gagal, dan kemungkinan bahwa tekanan ekonomi, maritim segera berubah lagi, menjadi tekanan militer langsung. Saat Hormuz masuk kembali ke pusat strategi, pesannya tidak lagi samar. Washington sedang memberitahu Teheran bahwa jika kesepakatan tidak lahir, maka tekanan akan datang bukan hanya dari meja negosiasi, tetapi juga dari laut dan mungkin dari langit. Maka pola besarnya kini terlihat semakin jelas. Lebanon tetap panas karena Israel tidak menghentikan pukulannya. Hizbullah menjaga ritme balasan agar Israel tidak pernah merasa benar-benar aman. Sirene menjalar sampai area Tel Aviv dan menggerus psikologi pusat. Jalur diplomasi di Islamabad gagal memberi rem. Trump membuka babak tekanan baru lewat blokade dan menimbang opsi serangan yang lebih jauh. Jadi yang sedang berlangsung sekarang bukan gencatan senjata yang kokoh, melainkan perang yang sedang berganti. Bentuk sambil terus mencari titik ledaknya yang berikutnya. Dan justru disinilah bahaya paling besar bersembunyi. Karena perang yang terlihat jelas kadang lebih mudah dibaca. Yang lebih mematikan adalah perang yang disebut mereda, padahal sebenarnya sedang menyusun fase yang lebih luas, lebih mahal, dan lebih sulit dihentikan. Jika pola ini terus berjalan, maka yang kita saksikan bukan sekadar episode balas-membalas, melainkan awal dari babak ketika seluruh kawasan dipaksa hidup di bawah ancaman yang lebih panjang, lebih liar, dan jauh lebih sulit dikendalikan. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जो है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों जो है कि आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है कि बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि ऐसे मज़ीद वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों जो है कि मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आपने हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है और हमारी वीडियो को भी लाइक कर देना है। तो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।